Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Masroatul Hasanah, mahasiswa dari kelas SI 14B di Staikap Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang dilema manipulasi konten sales versus kepatuhan syariah. Untuk memenuhi tugas UAS saya dalam skrip ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajemen pemasaran digital yang profesional, solutif, dan tetap memegang teguh prinsip syariah tanpa mengabaikan target bisnis. Dilema manipulasi konten sales versus kepatuhan syariah. Selamat pagi rekan-rekan dan jajaran manajemen. Saya memahami bahwa saat ini perusahaan kita berada di titik krusial. Tekanan target 200% dari investor adalah taruhan hidup dan mati bagi nasib 50% karyawan kita. Namun, sebagai manajer pemasaran digital di startup yang membawa label syariah, kita tidak boleh menyembuhkan satu penyakit dengan racun yang lain. Jika kita mengikuti instruksi untuk mengklaim produk memutihkan dalam 3 hari dan 100% organik dari Swiss, padahal faktanya tidak demikian, kita sedang menghadapi 2 resiko fatal. Dari sisi hukum positif, kita melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 9 dan 10 mengenai larangan menawarkan produk dengan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, serta Undang-Undang ITE jika kompetitor atau konsumen melakukan audit publik, perusahaan kita terancam denda miliaran hingga pencabutan izin edar oleh BPOM. Dari sisi fikih muamalah sendiri, praktik ini adalah bentuk nyata dari tadlis, penipuan info produk, horor, ketidakpastian atau klaim palsu, dan najasi, rekayasa permintaan lewat influencer menggunakan informasi yang batil. Dalam Islam, keberkahan adalah pilar utama perputaran uang. Keuntungan instan dari cara yang haram hanya akan berujung pada kerugian jangka panjang dan hancurnya brand equity kita di mata pasar muslim. Solusi dan argumen bisnis moral sebagai strategi alternatif sendiri, menurut saya kita tidak perlu menipu untuk menjual. Kita hanya perlu mengemas kebenaran dengan strategi growth hacking yang jauh lebih cerdas. Target penjualan 200% tetap bisa kita kejar secara realistis lewat 3 strategi pemasaran alternatif syariah compliant. Yang pertama yaitu Pivot Angel Campaign, Real Go, Real Process, edukasi versus overclaiming. Alih-alih menjanjikan 3 hari yang tidak masuk akal, kita gunakan influencer besar untuk menyuarakan kampanye melawan kosmetik pemutih instan berbahaya. Kita posisikan produk kita sebagai solusi aman, jujur, dan berproses 4 minggu hasil lab nyata. Pasar kosmetik saat ini justru sedang jenuh dengan janji palsu. Kejujuran atau transparansi bahan lokal berkualitas akan menjadi unique selling proposition atau USP yang sangat kuat. Yang kedua yaitu referral dan royalty boomerang atau kekuatan efek viral berseri. Daripada influencer berbohong, kita bayar mereka untuk menantang audiens mereka melakukan 28 days glow up journey menggunakan produk kita. Kita tawarkan jaminan cashback atau sistem affiliate ataupun reseller yang masif bagi konsumen yang berhasil bertransformasi dalam 4 minggu. Ini menciptakan user generate content UGC yang organik, halal, dan berlipat ganda atau snowball effect. Yang ketiga, flash sale berbasis urgensi real, bukan FOMO palsu.
Untuk mengamankan cash flow instan bulan ini guna memenuhi target investor, kita lakukan strategi bundling produk dengan harga khusus. Dipadukan dengan strategi live shopping 24 jam nonstop, memanfaatkan algoritma TikTok atau Shopee secara agresif. Untuk komunikasi kepada Pak CEO sendiri, mungkin saya akan menyampaikan seperti ini. Pak CEO, saya sangat memahami beban berat yang ada di pundak Bapak saat ini. Keputusan PHK massal adalah mimpi buruk kita semua, dan saya berdiri di sini bersama Bapak untuk menyelamatkan tim kita. Namun Pak, mari kita lihat secara jernih. Jika kita memaksa menggunakan klaim 3 hari permanen dan Swiss, kita mungkin akan melihat lonjakan grafik penjualan di minggu pertama. Tapi di minggu kedua dan ketiga, saat konsumen tahu mereka ditipu, retur barang akan melonjak, review bintang 1 akan viral, dan brand kita akan mati selamanya. Target investor tidak akan tercapai, dan kita justru akan gulung tikar lebih cepat akibat tuntutan hukum. Strategi copywriting bukan tentang membuat kebohongan menjadi indah, melainkan tentang menemukan keindahan dari kebenaran produk kita. Produk kita menggunakan bahan lokal berkualitas standar yang aman dan teruji klinis 4 minggu. Mari kita jual itu dengan bangga. Kita tantang pasar dengan gerakan kosmetik jujur. Beri saya waktu 48 jam untuk mengeksekusi kampanye Real Glow Journey. Ini bersama para influencer. Saya yang akan memimpin tim digital marketing bekerja 18 jam sehari untuk memastikan kampanye ini viral dan target 200% itu tercapai dengan cara yang berkah, aman secara hukum, dan menyelamatkan pekerjaan rekan-rekan kita tanpa menodai integritas perusahaan. Mohon restu dan dukungannya Pak, kita pasti bisa melewati badai ini bersama-sama. Cukup sekian untuk mengatasi masalah dilema manipulasi konten sales versus kepatuhan syariah untuk memenuhi tugas etika bisnis dan profesi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.